Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua listener, selamat sore Palembang. Kita berjumpa kembali kesempatan di sore hari ini di edisi di Bincang Ramadan di 14 Ramadan di 1441 Hijriah bertepatan dengan di 7 Mei 2020. Dan di kesempatan di sore hari ini biasanya kita menghadirkan narasumber Ustadz ya, tetapi kita tidak menghadirkan, tetapi ini masih ada erat hubungannya dengan kesehatan kita di bulan Ramadan dan Bincang Ramadan ini tentunya kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa cabang Sumatera Selatan. Dan di kesempatan di sore hari ini kita sudah dipilihkan tema ya untuk kita semua, khususnya ini untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu muda mungkin yang nah tema kali ini yang kita ambil adalah menyusui ketika puasa. Kenapa tidak ya? Nah ini tentunya untuk ibu-ibu muda khususnya ya, mungkin masih ada kekhawatiran, ketakutan ya. Ini kira-kira puasa akan mengganggu-kah? Tapi karena ada hukumnya, jika memang si ibunya kuat, itu diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, dan di kesempatan di sore hari ini kita sudah terhubung dengan dokter muda, dokter muda saya bilang. Dokter Dian, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ya, apa kabar, dokter? Alhamdulillah, Sehat baik. ya? Sehat, insya Allah selalu sehat, Sehat ya. mudah-mudahan. Nah, ini di masa pandemi bagaimana, Dok? Sedikit komentarnya. Ya, sama seperti tenaga medis yang lainnya, secara otomatis kita sebagai tenaga medis itu pasti dampaknya besar sekali ya, Mas, terutama ke psikososial kita, karena ini kan pandemik gitu, jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, atau tidak mengenal strata atau kedudukan seseorang, siapapun bisa kena gitu. Apalagi kita yang secara langsung berhubungan dengan pasien gitu. Otomatis adalah pasti dampaknya gitu, Mas. Tetap semangat dokter ya untuk di masa-masa pandemi saat ini ya. Oke, Dok, sesuai dengan sesuai dengan tema kita di kesempatan di sore hari ini mengenai menyusui khususnya ya, untuk ibu-ibu yang mungkin masih khawatir, masih takut mungkin ini di anak pertama ya mungkin. Nah ini, Dok, sebenarnya apa sih yang harus dipahami oleh ibu-ibu yang akan berencana menyusui? Mungkin ibu akan di saat ini masih 1 bulan lagi akan melahirkan, nah terus menyusui. Nah mungkin bertepatan dengan di bulan Ramadan dan keinginan untuk ikut berpuasa. Nah ini apa sih, Dok, yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk bisa berpuasa sembari menyusui ini, Dok? Bagaimana? Oke, mungkin yang pertama kali ibu muda yang memang akan menyusui bayinya, yang pertama kali dipahami itu adalah proses menyusui itu sendiri itu apa sebenarnya gitu kan. Karena kita tahu kalau kita bilang menyusui, otomatis secara kita menggunakan istilah breastfeeding, yaitu memberikan ASI. Ya betul, memberikan ASI langsung dari ibu ke bayinya, baik secara langsung ataupun melalui media tertentu. Itu yang disebut dengan menyusui, seperti itu. Untuk pertama kali yang kemudian yang setelah itu yang harus kita perhatikan yaitu otomatis yaitu kondisi bayi dan kondisi ibunya. Seperti itu, Dok ya. Jadi karena apalagi ketika kita proses menyusui eksklusif, yaitu ketika bayi berusia 0 sampai 6 bulan, itu kan otomatis semua asupan nutrisi bayi itu tergantung dari si ibu. Jadi memang harus lain halnya dengan lain halnya ketika bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan, asupan nutrisi itu kan tidak hanya tergantung dari ASI si ibu, 70% ASI si ibu, tapi sudah 30% ada makanan pendamping ASINya gitu. Oh, lebih dari 6 bulan itu, Dok ya? 6 bulan. Iya. Nah, Dok, ini jika misalnya sudah berkonsultasi ke dokter si ibunya, semua keadaan sehat, Dok ya, dari bayinya, dari ibunya. Nah,
itu diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, Dok, apa yang harus diperhatikan selama 6 bulan ke depan khususnya bagi ibu dan anak jika ingin em, langsung berpuasa dan sembari menyusui, Dok? Ini khususnya untuk 6 bulan pertama terlebih dahulu karena ini kan si anak harus mendapatkan ASI eksklusif, Dok ya. Jadi apa sih yang harus diperhatikan Betul, terlebih dahulu ini? betul. Setelah ibu sudah berkonsultasi dengan dokternya, oh ini ternyata bayinya sehat nih, dalam Mm-mm, keadaan sehat. mm-mm, Kemudian kondisi ibunya juga sehat, yaitu mm-mm, tidak kontraindikasi untuk memberikan ASI kepada anaknya. mm-mm, Ya udah, monggo silahkan kita coba memberikan ASI pada berpuasa mm-mm, sambil memberikan ASI pada bayi kita. mm-mm. Yang pertama, mungkin kita menurut saya harus bulatkan niat dulu. Oh, dari niat dulu, Dok ya. Iya, Ah, iya, ah, ah, karena ah. kalau kita rasa tetap itu kan niat pertama kali yang dihitung ya Mas ya. Mm-mm, Niat kita kan memang memberikan ASI, kemudian eh, perencanaan dengan benar. mm-mm. Nah iya, rencana itu, Dok ya. Perencanaan Ah, benar ah, dan ah, bukan betul, ah, itu ah, ah. termasuk. Mm-mm, Jadi perencanaan di sini dalam artian karena sebagai ibu rumah tangga, ibu menyusui, otomatis kan banyak hal-hal lain yang harus dikerjakan. mm-mm, mm-mm, Jadi eh, sebisa mungkin mm-mm, ibu yang ingin berpuasa sambil terus memberikan ASI harus mm-mm, bisa membuat perencanaan khusus mengenai hal-hal yang ada dalam daftar rumah tangganya, mm-mm, misalnya dalam kebutuhan domestik rumah tangganya gitu, seperti itu. Jadi maksud saya tidak mengganggu, karena untuk ibu-ibu nih mm-mm. biasanya hal-hal yang seperti itu akan cukup membebani pikiran ibu-ibu gitu. Oh, seperti Dok ya. Kalau udah namanya membebani, pasti akan membuat lelah ibu gitu, dan Mm-mm. itu pasti akan berpengaruh pada asinya Oh, gitu. ah, ah, ah. Jadi memang harus dipahami niatnya terlebih dahulu, Dok ya. Niat dulu, Betul, sudah kuatkah diprediksi, iya, lalu boleh direncanakan. Nah, Dok, ini tadi kan khususnya kalau kita ambil contoh ibu menyusui, khususnya ibu yang tidak bekerja, Dok ya, misalnya ibu rumah tangga di iya. rumah saja. Nah, ini, Dok, eh dalam berpuasa adakah sesuatu yang khusus untuk perlu diperhatikan khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui sambil berpuasa, khususnya ibu rumah tangga, Dok, bukan untuk kaum pekerja. Maksudnya yang keseharian di rumah saja. Itu bagaimana, Dok? Dok, kita akan jeda dulu, Dok ya, sebelum dijawab. Iya. Baiklah, kita akan jeda dulu di menit Baik, kali baik. ini, di sesi pertama kali ini. Dan baiklah, untuk pendengar Smart FM, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan jangan lupa untuk menyimak tayangan ini, karena tayangan ini bisa Anda simak melalui channel YouTube Smart FM Palembang. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.